Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata FPI? Anarkis, pembuat gaduh, peduli sesama, atau pembela agama? Semua orang punya persepsi masing-masing dengan ormas satu ini. Front Pembela Islam alias FPI bukanlah ormas kemarin sore. FPI lahir bersamaan dengan kelahiran reformasi Indonesia. FPI tak bisa dilepaskan dari tokoh sentral yang mereka sebut sebagai Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ormas Islam besar satu ini punya dua wajah. Kadang terlihat anarkis, tapi kadang bermuka manis. Lantas, siapa Rizik Syihab? Apa itu FPI? Dan siapa orang-orang kuat di belakangnya? Selamat datang di MB Universe. FPI Undercover, Rizik Syihab dan hitam putih jejak rekam FPI. Muhammad Rizik Syihab, seorang Sayyid bermarga Syihab ini, lahir dan besar di Petamburan, Tanah Abang pada 24 Agustus 1965. Silsilah Rizik Syihab seringkali menjadi perdebatan. Apakah ia benar punya darah keturunan Rasulullah atau tidak? Merujuk dari dokumen detail personil yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah, sebuah lembaga yang khusus mencatat nasab keturunan Rasulullah, silsilah Rizik Syihab jelas bersambung pada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Tak pernah merasakan pendidikan pesantren, pernah sekolah di SMP Kristen, hingga punya alma mater King Saud University dan Universitas Malaya menjadi lika-liku pendidikannya. Selain karena nama besar ayahnya, Husain Syihab, yang juga sekaligus pendiri Pandu Arab Indonesia, yang mulai dikenal karena kiprahnya sebagai mubalik yang keras sejak menjadi kepala MA Jamiat Khair pada tahun 1994. Dalam sejarah versi FPI, FPI lahir karena menjamurnya kemaksiatan di Indonesia. Maraknya miras dan prostitusi kala itu membuat Rizik Syihab gerah dan mulai menyatukan ulama-ulama dan mengusulkan dibentuknya sebuah gerakan anti kemaksiatan. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. 3 bulan pasca lengsernya Soeharto, 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan berdiri oleh Rizik Syihab dan ulama-ulama lain di Pondok Pesantren Ciputat. Ada sekitar 50 dai di balik deklarasi berdirinya FPI, yang mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama keras saat berdakwah di atas mimbar. Dengan prinsip teguh amar ma'ruf nahi mungkar, FPI yang awalnya dibentuk hanya untuk merespon kemaksiatan di sekitar Jabodetabek, kini bertransformasi menjadi ormas Islam yang diperhitungkan hanya dalam waktu 22 tahun. Kedekatan FPI dengan para petinggi militer bukan rahasia baru, bahkan sudah terjadi sejak awal terbentuk. Ada 4 pejabat militer yang disebut-sebut sebagai pendiri dan penyokong FPI di balik layar. Mereka adalah Panglima Abri Wiranto, Maijen Jaja Suparman, Maijen Nugroho Jayusman, dan Sutanto. Beberapa sumber menyatakan bahwa Wiranto, Jaja Suparman, dan Nugroho Jayusman hadir dalam acara deklarasi FPI. Pada acara Tablik Akbar FPI tahun 1999, mereka semua hadir dalam acara, ditambah juga Maijen Susilo Bambang Yudhoyono, Brigjen Sudi Silalahi, dan Maijen Mukdi PR. Kedekatan dengan Wiranto khususnya begitu terlihat kala ratusan anggota FPI mendatangi kantor Komnas HAM untuk membela Wiranto dalam pemeriksaan pelanggaran HAM berat kasus Mei 1998. FPI juga mendukung Wiranto sebagai calon presiden pada pemilu 2004 dan pemilu 2009. Tahun 98, FPI menjadi bagian dari PAM Swakarsa, sebuah kelompok sipil bersenjata bentukan Kiflan Zen atas komando Jenderal Wiranto untuk pengamanan sidang istimewa MPR. Saat itu, mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi menolak sidang istimewa MPR karena beberapa alasan. Salah satunya karena masih banyaknya politikus Orde Baru yang bercokol di parlemen. Kiflan Zen atas komando Wiranto lantas membentuk PAM Swakarsa untuk membendung aksi mahasiswa dan mengamankan sidang MPR. PAM Swakarsa sendiri terdiri dari berbagai kelompok, ormas, bahkan preman untuk menghalau mahasiswa yang anti pemerintah, dan FPI termasuk di dalamnya. Pasukan ini terlibat banyak bentrok, salah satunya yang paling terkenal adalah peristiwa Semanggi. Robert W. Evner dalam bukunya Routledge Handbook of Political Islam menulis, banyak personel dari PAM Swakarsa ini yang lantas masuk menjadi anggota FPI pasca sidang istimewa MPR 98. Singkat cerita,
PAM Swakarsa dibubarkan, namun FPI justru makin besar. FPI sendiri mulai menampakkan taringnya saat terjadinya kerusuhan antar agama di daerah Ketapang, Jakarta Pusat. Kala itu, FPI hadir di tengah-tengah massa, dan Rizik Syihab berorasi dengan lantang. Sebagai ormas yang berdiri sejak zaman reformasi, FPI punya rekam jejak yang hitam dan putih. FPI menjadi salah satu ormas dengan kasus kekerasan terbanyak, dari aksi sweeping, penggerebekan, bahkan pengerusakan. Dari demo yang minor hingga demo akbar 212 dan 411. Walaupun begitu, FPI tidak boleh dipandang sebelah mata. Aksi tangkap darurat yang dilakukan FPI di daerah-daerah bencana juga patut diapresiasi. Aksi-aksi kemanusiaan seperti pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, serta aksi toleransi seperti mengamankan jalannya Natal dan pembersihan gereja, menjadi hal yang justru jarang terekspos oleh media. Kelompok nelayan ini sangat-sangat berterima kasih kepada Front Pembela Islam yang telah mendengar keluhan kami, jeritan kami. FPI juga menjadi ormas yang manuver politiknya sangat diperhitungkan. Kemenangan Anies 2016, demo Ahok 212, Pro Prabowo 2019, Pro Wiranto 2004 dan 2009 adalah bukti bahwa FPI juga berpolitik. Meskipun FPI atau tokoh-tokohnya tidak terjun langsung menjadi politikus, namun kedekatan dan dukungan kepada aktor-aktor politik sangat berguna khususnya untuk melindungi sepak terjang FPI yang seringkali melanggar hukum. Pada tahun 2011, situs Wikileaks membocorkan sebuah dokumen tentang hubungan erat antara kepolisian bersama BIN dengan FPI. Jenderal Purnawirawan Sutanto, mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala BIN, sekaligus salah satu dari 4 petinggi militer yang disebut sebagai pendukung berdirinya FPI, dalam dokumen tersebut disebutkan pernah mendanai FPI dan menjadikan FPI sebagai attack dog atau anjing penyerang bagi polisi, agar polisi terhindar dari kritik pelanggaran HAM. Pendanaan ini bahkan disebut sebagai sebuah tradisi bagi Polri dan BIN. Salah satu pendanaan itu diberikan Sutanto sebelum serangan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tahun 2006. Namun, apakah dokumen ini benar? Bisa iya, bisa tidak. Dokumen bocoran Wikileaks tidak bisa diuji kevalidannya. Dan nama-nama yang terlibat dalam dokumen ini semuanya mengelak dan membantah. Izin FPI sudah habis sejak 2019. FPI sebenarnya sudah mengajukan perpanjangan izin, namun belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Maka, hingga kini, FPI menjadi ormas yang tidak terdaftar di Kemendagri. Pihak FPI menyatakan bahwa izin dari Kemendagri bukanlah sebuah masalah besar, dan hanya terkait masalah administrasi saja. FPI adalah salah satu ormas yang akan menerima aliran dana dari siapapun. Dalam ADART-nya disebut, mereka akan menerima dana selama memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan tidak mengikat. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa, dari Usama bin Laden pun kita ambil ya, Wan. FPI sebenarnya punya banyak sumber keuangan. Selain dari iuran para pengurus dan penjualan atribut FPI, mereka juga mendapat donasi dan dukungan dana dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak, simpatisan, serta sumbangan dari para dermawan. Saya kalau lagi mau demo, kadang-kadang kita kasih tahu, agaknya FPI mau demo. Ya sudah, Beb, besok saya yang kirim rotinya. Yang satu, ya Beb, besok saya yang kirim nasi padangnya. Di luar dari rumor tentang pendanaan FPI oleh BIN dan Polri maupun dari keluarga cendana khususnya Tommy Soeharto, serta dari para politisi yang membutuhkan kekuatan besar FPI, kita tidak akan pernah tahu dari mana saja sumber dana secara pasti, selama aliran dana itu tidak diaudit dan dipublikasikan ke publik. Dari mana uang demo? Tanya langsung kepada anggota Laskar yang ada di daerah-daerah. Karena selama ini, kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar, atau saya terima duit besar dalam acara demo, yang nomor 1 marah bukan saya, yang nomor 1 marah Laskar. Kenapa? Karena mereka berasa baju beli, atribut beli, bendera beli. Akibat tindakan-tindakan yang keras dalam tanda kutip yang dilakukan oleh FPI, gong pembubaran FPI sudah sering didengungkan oleh berbagai tokoh dan pihak, bahkan sejak era Gus Dur. Pembubaran FPI memunculkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentunya dengan berbagai macam alasan.
Embel-embel Islam yang ada pada FPI menjadi tameng paling ampuh untuk melawan mereka yang kontra dengan ormas ini. Melawan FPI akan diframing sebagai melawan kelompok Islam. Kontra dengan FPI akan dianggap memusuhi umat Islam. Selain backing kuat dari politikus dan orang-orang kuat di belakangnya, FPI juga punya simpatisan yang tidak sedikit di berbagai wilayah. Bubarannya hanya akan memunculkan dua skenario, memantik konflik baru atau melahirkan FPI baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam Universe.